Hai guys, selamat malam. Selamat datang di podcast Ada Apa Hari Ini. Di sini kita bakal bahas ataupun ngedengerin apapun yang kalian rasain. Malam-malam kayak gini, biasanya sering banget ya overthinking. Apalagi yang habis di ghosting. Oke, bahas masalah ghosting. Menurut kalian, ghosting itu apa sih? Ghosting sama kayak pelangi ya, pelan-pelan ngilang. Di awal itu dikasih kenyamanan, perhatian, sampai akhirnya kita itu ngerasa kalau nih orang kayaknya punya perasaan deh sama kita. Terus lama-lama kitanya udah nyaman, udah mulai nerima dia, udah mulai deket, tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Bukan hilang kontak sih, dia ada tapi kayak gak ngerespon lebih kayak kita, gak kayak awal-awal kenal kita. Menurut gue ghosting gimana ya? Mereka tuh yang ghosting gitu gak punya perasaan anjir. Kenapa? Ya setidaknya jangan di ghosting gitu. Kau tahu perjuangannya. Ya tinggal bilang kalau nggak suka ya minta ngajak temanan. Kan gampang, nggak perlu di ghosting gitu sih. Ghosting. Aku pernah sih ngerasain. Jatuhnya tuh kayak permen karet gak sih? Habis manis setelah dibuang. Kayak maksudnya kalau udah nggak mau ya udah gitu, jangan terus ditarik ulur gitu loh. Kadang kita juga sebagai perempuan kayak butuh kepastian gak sih, jangan sampai kayak gitu lagi gitu loh. Sulit memang kalau misalkan susah yang buat ngungkapinnya. Kata ghosting itu dari diri kita sendiri gak sih? Kayak dari pihak korban kayak merasa kok gue gak dikasih kepastian gitu loh, dia langsung hilang gitu aja. Dan di pihak yang melakukan, I don't know what it means, but kalau menurut aku, kalau misalkan lo nggak mau gitu sama dia, ya udah gitu loh. Kita juga nggak bisa nyalahin mereka yang kita garis bawahi sebagai tukang ghosting, karena mereka mungkin niatnya nggak pengen nge-ghosting, tapi kita sebagai orang yang di chatnya ngerasa di ghosting. Itu nggak sih? Kayak misal aku kasih perhatian lebih nih ke orang, cuman dalam artian itu kayak ya karena lo teman gue gitu, tapi ternyata si orang itu nangkepnya itu lebih dari teman. Jadi kita nggak bisa nyalahin mereka juga. Itu jatuhnya friendly nggak sih? Jadi emang ada beberapa orang yang mereka tuh baik banget sama semua orang, mereka tuh perhatian sama semua orang, tapi ada aja gitu kayak misalkan ada pasangan mereka gitu loh yang baru deket atau ya mungkin udah kenal lama, tapi mereka tuh jadi jatuhnya tuh baper. Yang satu jadi tidak bisa menjelaskan apa maksudnya, kayak gue emang gini loh orangnya. Yang satunya terlalu berharap. It's not easy man. Dan kalau ngebahas soal ghosting ini, kita balik lagi ke sifat si tukang ghosting. Apa emang dia friendly? Jadi emang harus survei guys. Kita harus cari tahu dulu orangnya kayak gimana. Apakah dia friendly ke semua orang? Karena kalau jatuh cinta sama orang yang friendly itu, it's another level of pain. Itu sakit banget. Menurut kalian salahnya tuh terletak di mana? Terletak di siapa? Masalah ghosting ini, menurut gue sih ya di good looking aja sih menurut gue.
pasti nanti ada yang good looking, yang lain gitu, pasti yang sebelumnya dilupakan. Jadi masalahnya tuh ada di good looking gitu ya kalau menurut Adam. Oke, kita keep. Ini kita kalau bahas salah sama gak salahnya itu susah sih ngebedainnya, karena kalau di pihak tukang ghosting ya mereka juga gak mau disalahin, sedangkan di pihak yang ngerasa di ghosting ya pasti mereka bilangnya salahnya di tukang ghosting. Jadi intinya itu soal respon gak ngeresponnya. Tapi kadang ya, kalau misalkan kita tuh udah mau ulik gitu loh, gimana sih sifatnya si doi gitu. Dia friendly kah atau emang mau ngasih harapan aja, tapi kadang kita tuh kayak udah kemakan gitu loh sama omongan-omongan manisnya. Dari situ sih kalau menurut aku. Pernah gak sih dalam pikiran tuh pengen bilang gitu sama si lawan jenis kita tuh buat, jangan dulu lah, tunggu dulu. Gue belum tahu lo siapa. Gue belum tahu lo tuh kayak gimana orangnya. Tapi kadang emang udah, kita tuh emang benar-benar kalah telak. Kenapa gitu loh? Kenapa kita tuh nggak pernah dikasih kesempatan sama sekali buat tunggu dulu. Rasanya tuh pengen banget ngomong gitu, kamu bisa gak sih tunggu dulu bentar, aku lagi beresin yang lama. Tapi mikirnya itu penyebab dari di ghosting ini tuh kayak, apakah aku yang terlalu lambat merespon dia, atau aku yang kayak bodo amat, bukan bodo amat sih, tapi kayak berusaha menjaga jarak tapi akhirnya jatuh juga gitu, tapi akhirnya ngerasa nyaman juga padahal udah membentengi diri supaya nggak terlalu memiliki perasaan ke dia. Tapi ya namanya perasaan guys, nggak bisa disalahin juga. Perasaan nggak bisa jadi apa ya, alasan gitu ya, karena kalau kita jatuh cinta ya jatuh cinta aja, bahkan gak pernah mikirin resikonya. Dan untuk korban ghosting, ini aku lagi di pihak korban ghosting ya. Menurut aku, kalau emang kalian udah tahu kalau kalian itu korban, kalau dia emang niatnya cuma main-main, tarik ulur kamu, cuma penasaran, mending udahan aja deh, mending stop aja. Daripada kalian patah di akhir, lebih baik kalian sakitnya di awal. Karena kalau makin jauh, ntar sakitnya malah makin tambah. Untuk yang ghosting, yang nyakiti, yang ngecewai, yang kecewa, pokoknya paling kecewa lah untuk lu pada. Gue punya kata-kata nih. I'm not your happy, I don't you happier. Menurut aku ya, jadi kesimpulannya itu, ghosting itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Gitu loh. Kita yang terlalu berharap kah? Kita yang terlalu memberi harapan kah? Kita yang gak pernah bisa bilang buat tunggu dulu. Aku masih belum tahu kamu siapa. Aku masih belum tahu kamu itu kayak gimana orangnya. Tapi kita tuh udah keburu kalah telak. Kalah sama semua omongan-omongan manis dari si lawan jenis kita itu. Mau cowok mau cewek kayaknya itu sama aja gitu. Ya emang kita nggak bisa disamain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ghosting. Terima kasih untuk Adam dan juga Lia yang udah ikut berargumen tentang masalah ini. Kayaknya kita bertiga tuh pengalaman banget gitu ya kan tentang masalah ghosting. Oke, tunggu podcast kita selanjutnya. Cuma di
podcast Ada Apa Hari Ini. Bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya.